Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Musbi yang dirahmati Allah, dosa adalah sesuatu yang tidak boleh dikerjakan. Al-Quran menyebutnya sebagai perbuatan keji. Secara terminologi, dosa ialah segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pelanggaran terhadap ketentuannya. Para ulama mengatakan setidaknya ada 17 kata disebutkan oleh Al-Quran mengenai dosa. Menurut syariat, dosa terbagi dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Dosa kecil bisa hilang dengan memohon ampun dan mengerjakan amal-amal soleh. Sedangkan dosa besar baru bisa hilang apabila pelakunya melakukan taubatan nasuha atau taubat dengan sebenar-benarnya. Menurut beberapa ulama, dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk adalah sombong. Dosa ini dilakukan oleh iblis, nenek moyang dari bangsa jin. Iblis yang bernama asli Azazil membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menolak bersujud kepada Nabi Adam alaihimussalam. Iblis itu beribadah kepada Allah Ta'ala selama 75.000 tahun. Ketika Allah menciptakan manusia pertama bernama Nabi Adam, seluruh makhluk diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam alaihimussalam. Para malaikat pun bersujud kepada Nabi Adam, tetapi tidak demikian dengan iblis. Iblis menolak dan berkata, "Aku lebih mulia karena diciptakan dari api dan diciptakan lebih dulu. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah." Bagaimana ibadah iblis selama 75.000 tahun hancur hanya dengan sebuah kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan pembangkangan iblis ini di dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam." Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur atau sombong, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Untuk diketahui, iblis dan keturunannya akan mengganggu manusia hingga hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, iblis dan keturunannya ini bertempat tinggal dan berkumpul di WC-WC, pasar, tempat hiburan dan tempat maksiat lainnya. Sifat sombong ini pula juga diwarisi oleh Fir'aun yang menunjukkan keangkuhannya dengan berkata, "Aku Tuhan tertinggi di bumi ini." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkannya di dalam Laut Merah. Begitu juga Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan, akhirnya binasa juga. Allah Ta'ala hanya mengirimkan nyamuk masuk ke dalam tubuh Raja Namrud hingga merusak organ tubuhnya. Inilah contoh-contoh kesombongan yang dilakukan manusia hingga akhirnya mati menghinakan. Dalam satu hadis, Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda bahwa sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Beliau juga bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun hanya seberat biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Agar tidak tergelincir ke dalam sifat sombong, hendaknya seseorang merasa hina, merasa fakir, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia lainnya. Inilah bagian dari sifat terpuji seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abu Madyan pernah berkata, "Perasaan rendah diri yang telah berbuat dosa itu lebih baik dari kesombongan seorang yang taat." Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.